Hai, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Teresia Ardila Magdalena. Di sini saya akan menjelaskan tentang bangun ruang, prisma, dan tabung. Untuk itu, jangan lupa subscribe dulu ya, dan ikuti langsung videonya. Baik, untuk materi yang pertama itu ada bangun ruang prisma. Apa sih dimaksud dengan bangun ruang prisma? Prisma adalah bangun ruang yang punya bidang alas dan bidang atas sejajar serta kongruen. Kenapa sejajar dan kongruen? Karena sisi lainnya berupa sisi tegak berbentuk persegi panjang atau jajar genjang. Prisma memiliki beberapa jenis, yaitu ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, dan segi 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang prisma segi 6. Apa sih yang dimaksud dengan prisma segi 6? Prisma segi 6 adalah sebuah bangun datar yang memiliki 6 sisi dan 6 sudut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian bangun ruang prisma. A, B, C, D, E, F merupakan alas prisma. G, H, I, J, K, L merupakan tutup prisma. A, B, G, H, B, C, I, H, C, D, J, I, D, J, K, E, K, L, F, M, F, A, G, L merupakan bidang-bidang tegaknya atau prisma segi 6. Dan AB, BC, CD, DE, EF, FA, AG, BH, BC, DJ, KE, LF, GA, GH, HI, IJ, JK, KL, LG merupakan rusuk atau prisma segi 6. Prisma segi 6 beraturan merupakan sebuah bangun ruang prisma yang memiliki alas dan tutup berbentuk segi 6 beraturan. Bentuk bangun prisma segi 6 beraturan berserta rumus menghitung volumenya adalah sebagai berikut. Luas sama dengan 3 alas kuadrat akar 3 ditambah 6 alas dikali tinggi sama dengan 3 alas dalam kurung alas akar 3 ditambah 2 dikali tinggi tutup kurung. Berikut adalah contoh soal bangun ruang prisma segi 6. Jika rusuk 8 cm dan tinggi 12 cm, maka hitung volume prisma segi 6 beraturan tersebut. Penyelesaian, jika menggunakan cara cepat, maka luas segitiga sama sisi adalah luas dikalikan alas sama dengan 1/4 R kuadrat akar 3. Lalu luas dikali alas sama dengan 1/4 dalam kurung 8 cm persegi akar 3. Luas alas sama dengan 16 akar 3 cm persegi. Luas alas prisma adalah luas dikalikan alas sama dengan 6 kali luas alas. Luas dikalikan alas sama dengan 6 dikali 16 akar 3 cm persegi. Lalu luas dikalikan alas sama dengan 96 akar 3 cm persegi. Volume prisma segi 6 beraturan adalah volume sama dengan luas dikali alas dikali tinggi. Lalu volume sama dengan 96 akar 3 cm persegi dikalikan 12 cm. Lalu volume sama dengan 1152 akar 3 cm per kubik.
Baik, kita next ya ke video selanjutnya. Oke, di sini ada materi tentang tabung. Bangun ruang tabung itu apa sih? Jadi, bangun ruang tabung merupakan bangun ruang yang memiliki sisi lengkung. Tabung memiliki 3 bidang sisi utama, yaitu ada bidang sisi alas yang disebut dengan alas tabung, dan bidang lengkung yang disebut dengan selimut tabung, dan bidang atas yang disebut dengan tutup tabung. Sisi alas dan sisi atas tabung ini berbentuk lingkaran yang kongruen dan sejajar. Unsur-unsur tabung terdiri dari jari-jari, diameter, dan tinggi tabung. Jari-jari tabung adalah setengah dari titik pusat lingkaran pada bagian tabung, sedangkan diameter adalah 2 kali dari panjang jari-jari tabung. Tinggi tabung merupakan lebar pada sisi bagian lengkung pada selimut tabung. Pada bagian selimut tabung, jika dibentangkan akan berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang sama dengan keliling alas tabung, lebar sama dengan titik tabung. Tabung juga disebut prisma yang alasnya berupa lingkaran. Perlu diingat ya teman-teman, jadi tabung ini memiliki jaring-jaring. Jadi jaring-jaringnya itu ada 2 buah lingkaran, alas dan tutup yang kongruen dengan jari-jari. Dan sebuah selimut yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang sama dengan keliling lingkaran alas atau 2 PR dan lebarnya sama dengan tinggi tabung atau T. Oke, selanjutnya itu ada rumus umum tabung. Ada 3 jenis persamaan yang dapat dihitung pada bagian tabung, yaitu luas selimut tabung, luas seluruh sisi tabung, dan volume tabung. Proses untuk mendapatkan persamaan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Luas selimut tabung sama dengan luas persegi panjang, sama dengan panjang kali lebar, sama dengan keliling lingkaran alas dikali tinggi tabung sama dengan 2 PRT. Yang kedua ada luas seluruh sisi tabung sama dengan luas alas ditambah luas atas ditambah luas selimut tabung sama dengan PR2 ditambah PR2 ditambah 2 PRT sama dengan 2 PR2 ditambah 2 PRT sama dengan 2 PR di dalam kurung jari-jari ditambah tinggi tutup kurung. Lalu yang ketiga adalah volume tabung sama dengan luas alas dikali tinggi tabung sama dengan PR2T. Oke, kita akan mengasah kemampuan kita untuk menyelesaikan sebuah soal tentang bangun ruang tabung. Jadi ini soalnya. Seorang pengusaha ini membuat tendon air berbentuk tabung dari plat besi. Jika pengusaha ini merencanakan isi tendon air sebanyak 2310 desimeter per kubik dan jari-jari 7 desimeter dengan pi sama dengan 22/7, maka luas plat besi untuk membuat selimut tabung adalah. Jadi penyelesaiannya sebagai berikut. 1 desimeter sama dengan 10 cm. Lalu kita ubah menjadi 7 desimeter sama dengan 70 cm. Lalu volume tabung itu rumusnya ada pi dikali R kuadrat dikali tinggi. Jadi volume tabung itu sama dengan 2310 sama dengan 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali tinggi. Dan 2310 sama dengan 22 dikali 7 dikali tinggi. 2310 dibagi 154 sama dengan tinggi. Sehingga luas selimut tabungnya sama dengan 2 dikali pi dikali R dikali T sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 7 dikali 15 sama dengan 660 desimeter per kubik. Jadi luas plat besi untuk membuat selimut tabung adalah 660 desimeter per kubik.
Oke, itu saja yang saya dapat sampaikan materi tentang bangun ruang prisma dan tabung. Semoga ilmu yang saya berikan kepada kalian bisa kalian simpan dengan baik-baik dan dapat mengimplementasikannya ke dalam pembelajaran yang kalian belajar nantinya. Semoga kalian dapat menyelesaikan persoalan tentang bangun ruang prisma dan tabung. Untuk itu, saya Teresia Ardila Magdalena undur diri dan terima kasih.